Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum biomolekul dengan materi protein. Pada kali ini, praktikum protein dilakukan dengan dua metode, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Untuk uji kualitatif yang pertama, ada uji adanya unsur C, H, dan O. Langkah awal pada uji adanya unsur C, H, dan O adalah memasukkan 1 mili albumin telur ke dalam cawan porselen. Selanjutnya, diletakkan kaca objek di atas. Kemudian, dilanjutkan dengan pemanasan. Kemudian, dipanaskan hingga timbul pengembunan pada kaca objek yang menunjukkan adanya H dan O. Ini adalah proses pengembunan pada saat pemanasan. Kemudian, kaca arloji diambil dan dicium baunya. Apabila terdapat bau rambut terbakar, maka terdapat unsur N, dan ini tercium bau rambut terbakar. Dan pada cawan porselen terdapat arang yang menunjukkan adanya unsur C atau karbon. Uji yang kedua adalah uji adanya unsur N. Langkah awal adalah memasukkan 1 mili larutan albumin ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan 1 mili NaOH ke dalam tabung reaksi. Kemudian, larutan dipanaskan dan diamati terjadinya bau amonia. Setelah proses pemanasan dan tercium bau amonia, selanjutnya, larutan diteteskan kepada kertas lakmus. Kertas lakmus yang telah ditetesi tidak berubah warna dan tetap berwarna biru. Uji yang ketiga adalah uji adanya atom es. Langkah awal adalah memasukkan 1 mili albumin ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 10 mili NaOH 10%. Kemudian, larutan dipanaskan. Setelah dipanaskan, ditambahkan 4 tetes Pb asetat 5%, Apabila menghitam,
baru terbentuk PBS. Kemudian ditambahkan 4 tetes HCl pekat dan diamati bau belerang yang terbentuk. Kemudian diamati bau belerang yang terbentuk, dan ini berbau belerang. Uji kualitatif selanjutnya adalah uji kelarutan protein. Tahap pertama, disediakan 5 tabung reaksi. Pada tabung 1, dimasukkan 1 mili Aquades. Pada tabung 2, dimasukkan 1 mili HCl 10%. Pada tabung 3, dimasukkan 1 mili NaOH 40%. Pada tabung 4, dimasukkan alkohol 96%. Dan pada tabung 5, dimasukkan kloroform 1 mili. Kemudian pada masing-masing tabung ditambahkan 2 mili larutan albumin. Setelah ditambahkan albumin, kemudian dilakukan pengocokan kuat. Setelah itu diamati hasil kelarutannya. Untuk pelarut Aquades dapat dilihat sebagai berikut. Untuk pelarut NaOH 40% dapat dilihat seperti berikut. Untuk pelarut HCl 10% dapat dilihat seperti berikut. Untuk pelarut kloroform dapat dilihat seperti berikut. Untuk pelarut etanol 96% dapat dilihat seperti berikut. Selanjutnya adalah uji pengendapan protein dengan garam. Tahap awal adalah disediakan 4 tabung reaksi. Pada masing-masing tabung diisi dengan 2 mili albumin. Kemudian pada tabung 1 ditambahkan NaCl 5%, tetes demi tetes sampai timbul endapan.
Pada tabung 2 ditambahkan larutan CaCl2 5% tetes demi tetes sampai timbul endapan. Pada tabung 3 ditambahkan MgSO4 5% tetes demi tetes sampai timbul endapan. Pada tabung 4 ditambahkan NH42SO4 tetes demi tetes sampai timbul endapan. Kemudian dikocok dan diamati endapan. Setelah tabung dikocok dan diamati endapannya, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk pelarut NH42SO4, hasilnya seperti berikut. Terdapat endapan. Untuk MgSO4 5%, hasilnya seperti berikut. Untuk CaCl2 5%, hasilnya seperti berikut. Sedikit lebih keruh daripada MgSO4. Untuk CaCl 5%, maaf maksud saya NaCl 5%, hasilnya seperti berikut. Uji selanjutnya adalah uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik. Langkah awal, disediakan 4 tabung reaksi bersih. Kemudian, pada masing-masing tabung diisi dengan 2 ml larutan albumin. Selanjutnya, pada tabung 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut ditambahkan masing-masing 10 tetes larutan TaCa pada tabung 1, kemudian HgCl2 5% pada tabung 2, CuSO4 5% pada tabung 3, dan Pb asetat 5% pada tabung 4. Selanjutnya, tabung reaksi dikocok dan diamati hasilnya. Hasil setelah pengocokan, untuk tabung 1 yang berisi larutan TCA seperti berikut. Untuk tabung 2 yang berisi HgCl2, hasilnya seperti berikut. Untuk tabung 3 yang berisi CuSO4, hasilnya seperti berikut. Untuk tabung keempat yang berisi Pb asetat, hasilnya seperti berikut. Untuk uji ninhidrin, sampel yang digunakan ialah albumin dan kasein. Sebelum dilakukan uji, kedua sampel harus dikondisikan dulu pH-nya menjadi pH 7 dengan larutan alkali. Cara kerja untuk uji ninhidrin yaitu sebanyak 2 ml larutan albumin dimasukkan dalam tabung reaksi. Sebanyak 6 tetes larutan ninhidrin 0,1% ditambahkan kepada
larutan albumin yang tadi telah ditabung reaksi. Perlakuan yang sama dilakukan pada sampel kasein. Kedua sampel tersebut kemudian dipanaskan selama 10 menit pada penanas air. Hasil yang didapatkan dari uji ninhidrin setelah pemanasan 10 menit ialah pada kedua sampel terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi biru violet. Baik, selanjutnya untuk uji bioret, sampel yang digunakan ialah albumin dan kasein. Untuk langkah kerjanya ialah sebanyak 2 mili larutan albumin dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan dengan 2 mili larutan natrium hidroksida 10% ke dalam sampel albumin. Selanjutnya, campuran tersebut ditetesi dengan larutan CuSO4 sebanyak 1 tetes. Kemudian diamati. Apabila tidak terjadi perubahan warna, maka penetesan larutan CuSO4 dilanjutkan hingga 10 tetes. Perlakuan serupa dilakukan kepada sampel kasein. Hasil yang didapatkan pada sampel kasein ialah terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Berikut merupakan hasil yang diperoleh pada kedua sampel. Selanjutnya, untuk uji milon, sampel yang digunakan ialah albumin, gelatin, dan kasein. Untuk sampel albumin diambil sebanyak 2 mili, kemudian diletakkan kepada tabung reaksi. Selanjutnya, sampel tersebut ditetesi sebanyak 5 hingga 10 tetes reaksi milon. Kemudian diamati. Terdapat endapan putih pada sampel albumin. Selanjutnya dilakukan perlakuan yang sama pada sampel gelatin dan kasein. Hasil uji ini yaitu terdapat 2 sampel yang merupakan positif. Sampel yang positif yaitu albumin dan kasein. Sedangkan pada sampel gelatin tidak terdapat endapan putih. Pada uji sampel protein, sebanyak 2 mili larutan yang akan diuji seperti albumin, gelatin, dan kasein dimasukkan ke masing-masing tabung reaksi.
Kemudian setiap sampel ditambahkan dengan 1 mili asam nitrat pekat secara hati-hati, kemudian dilihat apakah ada endapan putih yang dihasilkan. Dari hasil penambahan asam nitrat sebanyak 1 mili dihasilkan hasil berupa albumin dengan menghasilkan endapan dan kasein menghasilkan endapan. Dari hasil ini kemudian kita lakukan pemanasan. Di sini ketiga larutan gelatin, albumin dan kasein kita panaskan sehingga ketiga larutan ini berubah warna menjadi kuning. Setelah campuran dipanaskan kemudian didinginkan dengan menggunakan air keran yang mengalir. Setelah ketiga campuran ini didinginkan, kemudian ditambahkan tetes demi tetes secara berhati-hati dengan amonium hidroksida. Penambahan amonium hidroksida ini dilakukan kepada 3 campuran. Dari ketiga campuran yang telah diteteskan dengan menggunakan amonium hidroksida didapatkan hasil yang berupa albumin dan kasein menghasilkan warna kuning, sedangkan gelatin tidak menghasilkan warna. Sebanyak 2 ml larutan uji, albumin, kasein, dan gelatin dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian setiap larutan uji ditambahkan sebanyak 2 ml peroksi Hopkins Cool dalam tabung reaksi. Setelah ditambahkan dengan menggunakan peroksi Hopkins Cool, sebanyak 2 ml larutan H2SO4 pekat kita tuangkan secara hati-hati melalui dinding Setelah ditambahkan, kita diamkan, jangan dikocok untuk membentuk cincin protein berwarna violet. Larutan standar yang telah diencerkan kemudian diambil sebanyak 100 mikroliter ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan sebanyak 5 ml reagen Bradford ke dalam tabung reaksi.